Silahkan menempati tempat duduk. Ya, iya boleh kiri kanan silahkan atur lah sudah berdua. Iya saya boleh aja. Iya. Ya, nanti aku di sini saja. Aduh, duduk isi latihan lagi terus saya nanti duduknya gimana gitu ya. dekat proyektor. Oh di situ. Oke. Makasih. Opa. Yang lain jangan sirik dong. Oke, karena sesinya kita adalah terbang, nge-fly gitu. Mari kita nge-fly bersama gitu. Tapi dengan cara yang berbeda. Jadi saya harus menyesuaikan juga cara duduk gitu ya, biar sama sopan gitu. Kalau nyontoh yang ini kan beda lagi nanti kan ceritanya. Oke, selamat malam Ajesi sama Oni. Hidup gak? Bisa. Selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah nge-fly? Belum ya? Oke. Baik, sehat. Ya. Kemudian Mbak Pramugari gimana? Sehat. Top ya? Bisa ya kita ngobrol malam ini. Oke, baik teman-teman, kita akan mendengarkan cerita dari mantan pramugari dan juga mantan pilot. Seperti apa sih ketika mereka nge-fly, dalam tanda kutip ya, terbang maksudnya, mengudara, tugas gitu. Apakah ada hal-hal yang takjub gitu atau nggak mengesankan? Kadang kan seorang pramugari dan juga seorang pilot itu bisa kerja bareng dalam satu pesawat dan kita nggak tahu karena kita nggak ada di dalamnya, meskipun ada di dalamnya juga kita nggak tahu mereka itu ngapain gitu ya, apa tugasnya gitu kan. Nah sekarang ini sudah ada yang sudah expert di dunia penerbangan gitu. Kita ke Om Parte dulu ya aja sih, gimana pengalamannya menjadi pilot? Dasar banget ya pertanyaannya. Udah, ya dijelaskan dulu lah berapa lama jadi pilot, kemudian kenapa memutuskan untuk resign atau pensiun begitu. Silahkan. Oke, terima kasih. Untuk di refresh menjadi berapa lama jadi pilot ya. Kalau ditanya tadi menjelaskan secara runut mungkin saya susah, banyak aspek yang bisa dibicarakan. Berapa lama jadi pilot? Kurang lebih 36 tahun. Dari penerbangan masih buruk sampai baik ya. Udah berapa pesawat itu ya yang dipegang 36 tahun? Yes, terima kasih ditanya berapa pesawat. Jadi nggak usah runut ya, lengkap aja. Saya di Garuda, PT Garuda Indonesia, berapa pesawat pertanyaannya. Jadi pertama masuk itu lepas dari flying school PLP Curug tahun 83. Jadi lulus dari flying school punya license CPL, civil pilot license itu belum bisa terbang di pesawatnya perusahaan. Karena yang saya punya adalah pesawat latih. License saya pesawat latih itu Sundowner saya lupa berapa. Nah dari situ untuk bisa menerbangkan pesawatnya maskapai yang saya Garuda Indonesia itu yang waktu itu kebagiannya Fokker F28 buatan Belanda, dan untuk bisa menerbangkan itu ya sekolah lagi. Jadi tamat dari flying school masuk Garuda, digodok lagi di sekolah macam-macam materi mandatori yang harus kita pelajari, dan tidak hanya type rating untuk pesawat Fokker 28 itu. Sekolahnya cukup lama, bulanan. Kemudian masuk simulator. Zaman itu simulator sesinya, mudah-mudahan saya nggak salah ingat, 6 sesi terbangnya dengan pesawatnya. Itu kebetulan trainingnya di Bali, Ngurah Rai. Itu juga 6 sesi terbang beneran dengan pesawat, karena zaman itu belum ada simulator yang secanggih sekarang. Habis itu harus diterbang diawasi oleh instruktur, dengan instruktur fix tetap dengan orang yang sama, memonitor perkembangan kita
sekian jam sampai dinyatakan lulus boleh terbang dengan kapten siapa saja. Jadi sebegitu ketatnya sampai boleh terbang dengan any captain istilahnya waktu itu. Jadi sebelum itu harus dengan fix satu instruktur. Nah, kembali lagi. Saya sekolah pertama kali F28. Kurang lebih terbang di F28 itu sebagai kopilot, stepnya 1. Nah, sebelum step 1, stepnya 0. Jadi teman-teman bilang istilahnya waktu itu jadi monyet. Ya, jadi monyet karena kita di kokpit yang sudah qualified terbang berdua, si monyet ini duduk di tengah belajar melihat bagaimana orang kerja. Cuma nontonin doang gitu ya. Nonton sih istilah gampangnya ya, tapi habis itu ditanyain. Nanti sambil menghafal nggak boleh merem nih. Itu kurang lebih 4 tahun strip 1, kemudian dimutasi, di-upgrade ke menerbangkan Airbus AB4. Nah ini tipe Airbus AB4 ini adalah kebanggaan Indonesia karena desain kokpit pesawatnya berbadan lebar, desain kokpitnya diterbangkan oleh 2 orang. Generasi sebelumnya pesawat berbadan lebar seukuran Airbus AB4 ini diterbangkan oleh 3 orang. Jadi ada kapten, kopilot, flight engineer. Nah, saya bilang menjadi kebanggaan Indonesia karena yang mendesain AB4 ini diterbangkan oleh kapten dan kopilot saja tanpa flight engineer. Flight engineer-nya diganti oleh komputer. Itu yang mendesain itu adalah Pak Wiwiko, direkturnya Garuda Indonesia waktu itu. Jadi ini juga kebanggaan Indonesia. Nah, kemudian habis terbang AB4 itu saya terbang Airbus 600. 2 tahun udah itu balik lagi, upgrade lagi atau mutasi istilahnya, menerbangkan Boeing 747-400 yang double decker, yang badannya tempat si pilotnya itu di atas, di lantai atas. Orang bilang itu desainnya tambah-tambahan. Memang setelah ergonomis kadang-kadang kita bingung naiknya tangganya mana, karena setiap company mungkin nanti bisa cerita karena beliau kebetulan terbang di banyak company. Naik ke atasnya itu bisa desainnya berbeda, ada yang dari belakang, ada langsung di depan. Nah itu kurang lebih saya menjadi kopilot kurang lebih 15 tahun. Jadi 74 atau sini 5 tahun kurang lebih. Dan habis itu balik lagi karena policy-nya Garuda untuk menjadi kapten, balik lagi terbang yang kecil lagi, Fokker 28 menjadi jadi tadi stripnya dari 1, 2, 3 menjadi kapten, stripnya 4, terbang lagi yang kecil yang Fokker 28 yang dulu sudah kita tinggalkan, pelajari lagi. Jadi setiap tipe harus belajar, walaupun dulu pernah diterbangkan harus belajar lagi, harus muter lagi ya. Yes. Sequence belajarnya full. Dan ya di sini nanti mungkin kalau terlalu nanti kalau dihitung tadi Fokker 28, Airbus B4 600, 747, Fokker 28, Boeing 737 klasik 300, 400, 500, kemudian Boeing 737 NG 800, kemudian ini kapten semuanya Airbus A330 sampai saya pensiun. Mungkin itu dulu biar nggak kelamaan, nanti Kikin nggak kebagian bicara. Tenang, masih sampai jam 1 pagi. Nanti kalau bisa nyangkut lagi. Berarti udah banyak pesawat yang dicicipi gitu ya? Ya, dan kalau dihitung waktunya, kalau rata-rata satu tipe itu 6 bulan. 28, B4, 600, 747, 28,
Klasik NG 8 kali sekolah. Kalau rata-rata 6 bulan berarti 4 tahun saya sekolah. Jadi murid selama 4 tahun. Wow, lama juga sih ya. Lebih lama dari dokter mungkin ya. Kan tadi Saya rasa nggak bisa lebih dibandingkan. lama gimana? Jangan dibandingkan. Semua punya spesifikasinya, Oke. semua spesifik Nah, masing-masing. dari sekian pesawat yang pernah dicicipi itu yang paling paling nyaman dibawa itu paling wah ini aku nih gitu di pesawat yang mana? Secara teknologi yang paling walaupun ada kenalan saya nggak senang dengan otomatisasi gitu. Yang paling senang yang terakhir yang tiga Airbus 330-300 karena otomatis banget. Tapi secara yang senang diterbangin itu yang 747 yang besar, yang 747-400. Nyaman dan begitu belajar pesawat itu dari yang sebelumnya dari Airbus 600 ke 747 itu rasanya langsung nyambung, jadi nggak ada kesulitan. Tapi begitu dari 747 ke Fokker 28 lagi, walaupun dulu pernah diterbangin selama 4-5 tahun, itu berat banget. Jadi mungkin teorinya katanya kalau kita belajar dari yang jelek ke yang lebih bagus, lebih gampang daripada yang bagus belajar yang jelek secara teknologi. Berarti Kayaknya ada otomatis, ada manual berarti ya. Kayak mobil dong, ada matic, ada manual gitu. Apa sama caranya membawa pesawat dengan membawa mobil itu rasanya atau gimana? kalau disederhanakan mungkin begitu, tapi kalau dijelaskan spesifik harus mungkin Oh, operator saya yang harus belajar. kuliah penerbangan dulu nih. Bu Kikin ajarin saya. Oke, kita ke Mbak Kikin ya. Seorang pramugari yang sudah terbang di beberapa company. Ya, copot. Kasih pinjam dulu. Nah, Mbak Kikin ini udah pernah terbang di Qatar Airways, juga pernah kerja di Turkish Airlines. Di mana lagi, Mbak? Coba, ya udahlah, bantu saya. Silakan. Setahun yang lalu ya sudah pernah ketemu sama Mbak Dian. Ya. Oke, jadi pertama itu tamat dari UNISA tahun 2010, terus ke Jakarta kerja di Turkish Airlines. Jadi sebagai personal assistant untuk GM. Terus nggak nyampe setahun saya pindah ke Qatar Airways, base-nya ada di Doha di Arab. Mungkin ada yang tahu di Arab Saudi ya, jadi saya tinggal di sana kurang lebih 2 tahun. Terus jadi pramugari di Qatar Airways, kemudian saya pulang ke Indonesia karena saya merasa homesick waktu itu tahun 2013. Kemudian saya pulang ke Singaraja. Jadi pulang ke Singaraja ceritanya mau healing lah gitu, mau refreshing gitu karena udah jenuh gitu terbang. Kemudian saya mencoba melamar menjadi sekretaris sebenarnya di Garuda Indonesia, tapi ditolak karena mereka merasa saya lebih qualified sebagai pramugari daripada sekretaris karena recent working experience saya sebagai pramugari. Jadi udah Mbak sini jadi pramugari aja. Oke, jadi saya ikutin pihak recruiter masuk Garuda Indonesia tahun 2015. Jadi 3 maskapai yang berbeda, dua maskapai menjadi pramugari, 1 maskapai menjadi personal assistant untuk dia. Terbang kurang lebih 11 tahun ya, kurang lebih 11 tahun. Jauh berbeda dengan kapten. Saya seorang pramugari aja. Terus Kak aja. Emang sebelumnya pernah apa aja? Dulunya iya ya. Iya ya. Dulunya PA dulu, terus baru pramugari ya. Terus tadi pertanyaannya sama nih kayak kapten. Berapa pesawat? Kalau misalnya saya hitung dari Qatar Airways sama Garuda, zaman Fokker saya, zaman Captain Parte, Fokker saya belum masuk. Saya nggak ngerti Fokker karena itu zaman dulu, zaman-zamannya sudah senior sekali. Saya itu Airbus 319, 320, 321, 330, 340, Boeing 777,
di Qatar Airways. Terus Garuda Indonesia itu namanya Garuda Indonesia Boeing 737 400, 737 800 NG, Airbus 330 udah 8 udah, sama satu lagi 777 udah tadi tak sebutnya 7. Nah pas saya resign dari Qatar itu sebenarnya sudah ada transisi ke Airbus 380. Kalau mungkin ada yang pernah tahu Airbus 380 Emirates atau Qatar Airways punya yang double deck, yang bawahnya ada, atasnya ada full. Itu kira-kira kapasitasnya mungkin 500 600 ya kalau nggak salah, 500 kalau nggak salah. Jadi di situ tahun itu saya sudah didaftarkan, sudah mulai untuk transisi Airbus 380, tapi saya keburu resign. Jadi saya belum pernah mencicipi 380 Airbus. Jadi kalau Captain 8 pesawat, saya 7 jenis pesawat. Kan belum pernah mencicipi tuh, sekarang ada kangen lagi nggak mau nyicipin itu gitu. Ini pertanyaan yang sebenarnya agak menjebak. Enggak, saya nggak suka jebak, cuma nanya. Kalau kayak gini, kalau di undang-undang kayak gini tuh rasanya kangen terbang sebenarnya. Jadi kayak kangen terbang. Udah 2 tahun yang lalu saya pensiun dini. Saya mengambil pensiun dini dari Garuda Indonesia. Ditawarkan siapa yang mau pensiun dini saya ambil. Nah, kalau ada undangan-undangan kayak gini atau ajakan-ajakan kayak gini untuk flashback lagi, aduh saya masih 34 tahun ya, belum 35, kayak pengen gabung, ada rasa kangen gitu masih. Jadi kayak pengen flashback, pengen lagi. Makanya tadi bilang belum mencicipi 380, siapa tahu. Siapa tahu besok masukin lamaran, terbang lagi gitu. Jangan-jangan udah lama. Jangan, iya benar. Jangan diam-diam besok aja terbang. Nah, ada mata-mata. Oke, sekarang ya kan lucu dulu ya biar terus. berarti emang ada cerita sedihnya nih? Oh ada Oh, ada. Kan ini cerita dari langit. Captain pasti punya cerita yang sedih, mengharukan, kurang enak, pasti punya. Kalau Kak Kikin apa cerita sedihnya? Sebagai pramugari ya. Nah, nangis nih. Ayo. Tisu. Musik melodi. Rating naik nih. Biar kayak Demi Moore gitu kan, matanya nih. Cerita sedih nih. Pertama, sebagai seorang pramugari itu tidak secantik atau tidak hebring dalam tanda kutip yang dilihat sama orang-orang jalan di airport, pakai koper gitu kan, seragamnya rapi. Oh itu Garuda, oh itu Lion Air atau enggak, oh itu Qatar Airways, Emirates, rambutnya rapi, disangkul, fresh, lipstiknya merah, eyeshadow lengkap. Yang orang lain lihat kan begitu ya. Tapi sebenarnya di belakang itu mereka itu harus menata waktu terbangnya, nggak kayak orang kantoran jam 7 pagi bangun, jam 5 sore pulang, enggak. Tapi kita kerjanya bisa jam 1 malam, nggak tidur, landing Korea misalnya sampai jam 9 pagi baru tidur, bangun jam 3 sore, besok paginya living hotel, balik lagi ke Denpasar. Jadi kami itu tidak seperti yang orang-orang lain lihat, cantik, pantas cantik jadi pramugari. Enggak. Jadi orang cantik itu, pramugari itu nggak harus cantik, atau pramugari itu nggak harus ganteng, tapi semua itu berawal dari inner, dari dalam. Nah, cerita mengharukannya saya sebagai pramugari ini ya karena cerita mengharukannya itu salah satunya jauh dari keluarga, jauh dari my beloved ones lah, jauh dari orang-orang yang saya sayangi, atau enggak anjing-anjing saya, jauh. Anjing saya ada di Singaraja, dulu saya ada di Doha, jauh sekali dari Indonesia. Sedihnya karena anjing ya? Harus disebut. Oke, baik. Oke, dog lovers nih, hati-hati. Ini hijau makan segalanya. Itu yang pertama. Terus jauh dari keluarga, kemudian mengelola emosi. Jadi bukan hanya mengelola waktu aja, tapi mengelola emosi. Paginya lagi ada masalah, ruwet, ribut, berantem misalnya, malamnya kita harus ngadepin penumpang 300 penumpang, harus senyum. Ya Pak, bisa dibantu. Ya Ibu, bisa dibantu. Harus senyum dalam hati, padahal remuk ya. Dalam hati padahal kesel, gitu. Tapi malamnya kita harus ketemu sama penumpang, harus seperti nothing happen gitu.
Tapi pernah nggak sekali waktu keceplosan gitu karena kan malamnya emosi udah nggak bisa kontrol diri, besoknya harus ceria, senyum dan senyum Pepsodent yang nyir terus gitu. Tapi tiba-tiba ada penumpang yang anggaplah komplain atau banyak permintaan, bikin emosi memang gitu. Pernah nggak keceplosan? Nggak pernah. Alhamdulillah. Saya terbang selama ini nggak pernah saya melampiaskan itu ke penumpang, melampiaskan itu ke kolega saya, atau sampai ke pilot itu nggak pernah, atau ke siapapun saya nggak pernah. Paling biasanya ya ke sama pasangan biasanya ya. Aduh. Pasangan sendiri pelampiasannya atau Mas sama jadi orang tua. batal samsak nih. Itu biasanya begitu. Tapi kalau ke penumpang tuh nggak pernah. Nah itu kan yang mengharukan. Sebenarnya ini nggak mengharukan ya, kangennya sama anjing gitu. Jadi jatuhnya lucu ya. Enggak sih, kalau untuk saya capek punya rasa gitu. Kayak sekarang aja nih ninggalin anjing-anjing saya di rumah, pamitnya gitu, mau beli maaf dulu ya gitu. Jadi kalau udah dog lovers tuh udah susah ya. Iya benar-benar susah emang kalau udah pecinta gitu ya. Tapi kalau cerita yang lain yang menyedihkan sebenarnya ada. Jadi terakhir itu sebelum saya pensiun ya 3 tahun yang lalu lah, saya sudah terlalu banyak mengalami seperti misalnya jadi di pesawat itu ada 3 ini ya Cap ya, 3 bahan bakar. Jadi di belly, ada di perutnya, ada di sayap kanan, ada di sayap kiri. Waktu itu saya terbang ke Surabaya, sayap kanannya bocor. Saat itu saya merasa deg-degan ya pasti dong, kan deg-degan tuh gimana nih gitu. Jadi delay pesawatnya. Nah semakin kesini, dulu juga di Qatar gitu, saya terbang ke Tripoli, Libya. Jadi itu zaman lagi perang-perangnya tuh sama US, sama Amerika. Saya nggak bilang sama mama saya, biasa kan saya selalu bilang, Ma, Kikin mau kesini. Tapi kan saya waktu itu nggak bilang, karena kalau mama tahu pasti panik kan. Aduh kok Kikin nggak nyakit aja, nggak, maksudnya bolos aja lo udah ngapain ke Tripoli gitu. Tapi akhirnya saya terbang ke situ dan ternyata benar. Jadi di situ kejadian tuh ada tank US, ada pesawat Hercules, ada Black Hawk, pesawat-pesawat kayak gitu. Terus di samping di bandara itu dikelilingi pagar kawat berduri itu sama drum-drum yang gede-gede kayak gitu. Kok kayaknya ini serem ya gitu kan. Terus ya udah, tapi tenang aja kan sudah satu pesawat, maksudnya satu kru. Ternyata bener delay karena nunggu pesawat yang dari Libya boarding. Akhirnya boarding, terbang ke Doha. Waktu itu karena home di Doha, maksudnya home base-nya di Doha, jadi terbang ke Doha dengan selamat, sehat sentosa lah pokoknya, landing udah. Itu. Terus yang terakhir yang menurut saya deg-degan itu, nggak tahu mungkin karena usia juga yang nggak ngerti ya. Padahal saya juga nggak tua-tua banget ya. Tapi ngerasa kok kayak deg-degan gitu, turbulence. Jadi sering sekali turbulence, goyangan. Nah terakhir itu ke Incheon, ke Korea. Sebelum landing Korea itu saya merasa sekali guncangannya luar biasa. Sampai saya duduk di jamsit, tempat duduk pramugari ya, itu sampai melayang gitu pantatnya, jadi dan itu sering dan lama. Nah di situ baru saya tumben sekali merasa ketakutan di situ. Di situ titik saya merasa takut. Biasanya saya nggak pernah ya, maksudnya saya nggak pernah merasa ketakutan itu pertama kali dalam hidup saya selama 11 tahun terbang itu. Saya nggak pernah merasakan ketakutan itu. Di saat itu pas kayak gitu tuh, saya ngeliat jendela, terus tiba-tiba inget sama orang tua kan, aduh kalau misalnya ini salah ada apa-apa gitu, jatuh atau nggak landing darurat, aduh harus gimana ya gitu. Ada rasa itu tumben terbesit di pikiran, kok ada rasa takut kayak gini ya gitu. Biasanya nggak pernah, mau pas lagi surfing gini pesawatnya nggak pernah gitu. Cuman itu yang terakhir. Oke, berarti itu alasan kenapa pramugari dan pilot itu belajar berenang, belajar terjun payung gitu ya, benar ya? Apa sih terjun? Apa sih namanya? Apa namanya? Kayak saya nggak tahu soalnya. Kalau berenangnya tahu. Atau mungkin itu belajar flight safety keseluruhan, keseluruhan ya, flight safety keseluruhan. Salah satu bagiannya ada itu, ada yang kita dilatih untuk penyelamatan di air, bukan berenangnya, tidak harus bisa berenang, tapi bisa memakai pelampung. Syukur-syukur kalau memang bisa berenang, bisa menyelamatkan orang lain. Kalau amit-amit kejadian accident di air, mungkin itu. Tapi kalau pengalamannya Cap gimana? Berbeda jauh tidak dengan yang disampaikan sama Mbak Kikin?
untuk pengalaman-pengalaman Karena kami selama terbang. kerjanya di kapsul yang sama, saya rasa mirip lah. Menyambung tadi badai rute ke Incheon tadi ya. Itu bulan Agustus sampai Desember itu kan siklon di laut Cina. Itu selalu ada dan tidak hanya satu, banyak. Nah, kalau ramalan cuacanya ada itu, kita pilotnya pada waktu melakukan flight planning sebelum terbang dengan perencanaan rute yang akan kita pilih itu menghindar jauh, malah kadang ratusan miles, dan dampaknya jam terbangnya yang biasanya barangkali 7 jam itu bisa pada saat itu bisa menjadi 9 jam. Nah, itu planning. Faktanya bisa lebih karena di tempat tujuan kita antre dengan pesawat yang lain untuk bisa dapat kesempatan mendarat. Mungkin itu bisa melengkapi. Nah, selama pengalaman saya naik pesawat, kayak udah pernah banyak naik pesawat, pernah baru 2 kali ya. Nah, itu kan kadang ada, ya itu pun gratis, dibayarin. Bayarin negara. Oh, jalan-jalan pakai uang sendiri itu haram. Nah, selama terbang itu kadang-kadang pesawatnya itu ada suara-suara nggak enak gitu. Itu apa karena awan mungkin atau karena apa gitu, Kat? Atau mungkin ada sesuatu hal yang lain yang mungkin dilewati sama pesawat gitu, sehingga kondisi pesawat tuh kadang terguncang, kadang ada yang kayak kita melewati jalan di Lampung gitu loh, belum jadi. Tadi saya mau tanya suara nggak enak itu apa sih spesifiknya gitu. Tapi kalau saya bisa ini mungkin turbulence gitu ya. Jadi karena cuaca, awan atau pengaruh pressure di lokasi rute yang kita lewati. Kalau awan bisa dilihat dengan weather radar, itu sebisa mungkin kita menghindar. Kalau yang kita dibantu oleh alat dengan warna-warna, yang merah kita hindarin, kuning mungkin bisa masuk, hijau mungkin. Nah, kalau yang bukan awan penyebabnya mungkin pressure, nah itu kadang-kadang jangankan penumpang, pilotnya pun kaget. Jadi, wah, Apaan nih? ngomong soal itu juga saya pernah planning kita ini sudah line up position itu posisi yang sudah di runway mau take off ya. Clearance awalnya itu kita diberikan clearance untuk namanya SID, Standard Instrument Departure, yang isinya adalah rutenya adalah belok kiri gitu. Tapi karena pada saat mau take off ini mungkin trafficnya berubah, si ATC-nya merubah clearance-nya, Garuda sekian